Mama dulu, mama siapa? Kenapa aku bisa panggil mama? Kenapa bisa jadi mama aku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Forgettable Reels and welcome to my Fantasmara guys. Jadi kali ini episode yang sangat tidak terpikirkan sama gue sebelumnya, karena kan selama ini gue sama para Fantasmania sama teman-teman, tapi kali ini gue bawa langsung ibu negara guys. Ibu siapa namanya? Ibu siapanya saya? Jawabnya jangan diem aja. Harus ada podcast sama mama. Nanti aku nanya nasihat sama mama, karena kan jarang ada orang ngobrol sama nyokap bokap di videoin kan, mumpung ada ya, itu sama bapak, mumpung ada bapak di ntar sini aja. sebelum keluar kota. Gampang, ntar aja. Gampang nih, kami masih banyak baterai. Lanjut. Mama dulu, mama siapa? Kenapa aku bisa panggil mama? Kenapa bisa jadi mama aku? Pertanyaannya tuh aneh banget gitu. Enggak aneh lah. Ya, aneh. Pertama kali mama punya anak, ya kan aku kan anak pertama. Yes. Maksudnya kan hidup ini kan sangat cepat ya. Mama tuh pasti nggak percaya kalau punya anak. Perasaan pertama kali mama punya Albi apa? The best moment sih. Yes. Terus apa ya? Oh, habis itu mama nangis. Nggak apa-apa kan, ini emang podcast emosional. Emosional guys. Dia nangis. Orang belum ada mulai. Belum ada 5 menit. Belum ada 5 menit. Kamu nggak suka itu? Suka. Cerita dulu. Kenapa? Oh ya, apa perasaan mama pertama kali punya Albi? Ya nggak cuma punya Albi, punya setiap orang itu kan jadi salah satu pertanyaan umum standar. Yeah. Begitu orang lulus sekolah, dari awal udah ditanya sekolahnya di mana, dapat SMA enggak, dapat kuliah di mana, termasuk itu kan. Begitu lulus terus kuliah enggak, kerja enggak gitu kan, termasuk begitu nikah, kapan kapan punya anak gitu kan. Begitu nikah sampai sekian tahun itu jadi pertanyaan terus dari orang sekitar. Kebetulan mama Allah kasihnya lama punya aku ya. Iya. Baru mama nikah umur mah masih kecil banget, itu ukuran zaman dulu. SMA. Baru lulus SMA itu sekitar umur 20 tahun. Itu tahun berapa? Mama nikah tahun 1999. Iya, itu mah normal. Banyak kok teman-teman aku yang lebih muda lagi mahnya nikah. Iya, kan dia usianya juga itu kan 17. Mama 19. baru lulus SMA ya sekitar kerja dulu setahun, terus mama nikah sama bapak karena sebelumnya udah kenal lama kan, udah 4 tahun. Terus? Terus nikah sampai 5 tahun, belum punya anak, kan wajar tuh pasti banyak yang tanya-tanya gitu. Terus zaman dulu kan mama juga masih awam, ditanya-tanya gitu jadi termasuk beban gitu kan. Banyak pertanyaan kapan nikah gitu? Ya termasuk lah, semua orang tanya, enggak kalau kapan nikah sih enggak, kapan punya anak gitu. Oh, ya, berarti mama nikah dulu, belum punya anak. Iya, jadi 5 tahun setelah menikah, tidak lama punya anak. Nulita nunggu 5 tahun. Alhamdulillah bisa. Nikah umur 17 berarti kan? Ya enggak lah, berapa? Masya Allah. 18. 20 lah. Oh, 20 ya, Pak. Berarti Bapak umur? Bapak 23. 23, beda 3 tahun. Beda 3 tahun. Umur 20, Bapak 23, 24. Lalu Mama 25 baru punya anak? Maksudnya 5 tahun? Iya. Emang kenapa bisa lama banget baru punya anak? Satu karena faktor genetik. Terus 2, mama punya penyakit karena pola makan yang nggak sehat dari remaja, suka makan fast food, junk food itu, punya kista. Mama kista. Ya, lagi terus mama didiagnosa punya kista endometriosis, entah apalah, mama nggak ngerti bahasa kedokterannya. Terus? Terus termasuk yang dikatakan nihil untuk bisa punya keturunan, kecuali anugerah dari Allah ya, kan semua kan Allah yang kasih. Tapi kita kan nggak putus asa kan, Nggak pernah ada rasa kayak emang gue udah nikah, udah usaha, kayaknya nggak punya anak. Udah pernah ada perasaan kayak gitu gak? Banget. Awalnya? Ya.
Terus akhirnya setelah 5 tahun. Usaha, tetap usaha. Mama sama bapak usaha bareng, berdoa. Kebetulan kan mama diiringi sakit kan, karena mama dalam keadaan sakitnya agak parah, berobat sana sini. Kista tadi atau komplikasi? Kista lah, kista. Oke. Kista selama ketemu kista. Terus orang-orang terdekat menguatin kayak mbah kan, mama tuh, mbah kakung gitu juga kan, mertua kan. Terus bapak, terutama bapak nguatin mama, jagain mama dari sakit, semangatin mama. Ya penting sehat, masalah keturunan itu kan hak Allah. Yang penting kamu sehat. Kalau orang mau, jangan khawatir. Kalau bahasanya kalau pasangan itu kan pasti jangan khawatir ditinggalin karena tidak punya anak. Gitu. Lalu bapak bilang, walaupun punya anak, kalau mau ninggalin ya akan ninggalin aja gitu. Walaupun nggak punya anak, insya Allah kalau masih jodoh bareng gitu. Yang penting kamu sehat. Jadi mama semangat dong. Semangat terus buat ngejalanin. Semua usaha dijalanin, sabar, ikhtiar, doa terus terutama. Ya di ujung sempat putus asa juga karena sakitnya agak lumayan lama, agak parah. Alhamdulillah, Allah kasih Abi, gitu. Anugerah banget, anak laki-laki gitu. Akhirnya punya anak namanya Albi. Kenapa namanya Albi? Albi banyak lah selain doa kan, doa yang terbaik. Banyak arti dari sebagai anak laki-laki, juga dalam bahasa Arab itu Abi itu bapak, seorang pemimpin, karena setiap laki-laki itu akan jadi pemimpin apapun doa mama kan. Setidaknya dia akan jadi pemimpin di keluarga. Soalnya teman-teman aku tuh banyak yang maksudnya nanya kan, Albi kan jarang banget dipakai nama kan, paling maskotnya Alfamart namanya Albi itu doang kan. Banyak nanya Albi itu apa, akhirnya karena nggak tahu artinya, Albi itu bikin ngada-ngada lah, bikin nyari di Google, ada namanya dulu sahabat Nabi terganteng namanya siapa, pokoknya ada kalbinya. Yaudah dia mau gue ambil dari situ, gue bilang gitu, karena sahabat Nabi lu ganteng, makanya gue ganteng, bercandaan kira gitu. Terus Paundra, apa artinya Paundra? Paundra artinya Pangeran Samudra Utara. Kadang ada aja guys. Tapi memang memang itu Paundra mau ambil dari situ. Apa? Pangeran Samudra Utara. Iya. Dari silsilah nama pangeran. Beneran? Dikonfirmasi. Dikonfirmasi bentar guys. Fokus. Bener dikonfirmasi, kagak ada. Tapi biasanya kan apa-apa sekarang kan pakai data nama. Namanya orang bahagia kan, punya anak pertama Pangeran banget, gak nyangka bos bisa punya anak kan, biasa dititipin sama Allah gitu kan. Dulu mau dikasih nama apa? Nugroho. Itu dari Mbah. Kakung, untung dari bertua. Kalau nama gua Nugroho. Nugroho juga bagus, Bian. Enggak ada kalau namanya Nugroho, channel namanya Nugroho Dapantasma. Nugroho Dapantasma. Lebih hoki. Enggak ada. No. Kan keanugerahan seorang putra. Kakung maunya gitu, Kak. Itu banyak orang yang namanya bagus, Rahmat, tapi kelakuannya kayak apa, kan banyak orang begal juga namanya bagus-bagus, ada Muhammadnya. Kita kan nggak tahu jalan itu masing-masing. Kita positif thinking aja. Albi aja udah perfect, Albi D Paundra. Aku kalau nulis nama D-nya disingkat. Apa? Davanya nggak ada. Jadi Albi D Paundra. Kenapa kamu nggak suka Davanya? Nggak suka Dava. Karena basi banget. Albi kan keren. Maksudnya jarang ada yang pakai nama Albi. Dava banyak banget. Dulu pertama kamu lahir itu dipanggilnya Dava. Tapi sakit kan terus. Karena dipanggil Dava, aku nggak percaya sih. Padahal sih masa standarnya anak usia di bawah itu memang sakit-sakitan bi. Iya benar. Tapi kan itu bukan karena bagus. Tapi karena orang sudah bilang ini, kita kan ngikut orang tua. Iya, nih guys. Kalau lu dengar dari cerita nyokap gua lahirnya normal nih, kayak 5 tahun baru punya anak. Itu kan ceritanya normal ya, karena sakit kis segala macam. Terus tadi namanya Dava, panggil ini sakit-sakitnya logik lah ya. Tapi kalau ntar gue podcast sama nenek gue beda lagi guys. Nah ntar pas gue lahir nenek gue mimpi ini, mimpi ayam, mimpi ketemu ini, itu udahlah, itu kita seru-seru ntar kalau sudah gue ada kesempatan buat podcast sama nenek gue guys. Itu pasti bakal ada cerita naga, cerita dongeng-dongeng nenek-nenek lah, pokoknya mitologi itu nyata buat itu dia kan guys. Beda generasi, beda pemikiran. Iya kan. Beda menyikapi sesuatu. Ini kan berarti POV dari mama cerita aku lahir tuh begitu. Ntar kalau POV dari bapak itu beda lagi. Perjuangannya kan susah banget tuh. Iya. Yes, aku nggak mau. Yang keren ntar POV itu dari nenek gua guys. Keren. Apa namanya? Katanya
lahir itu nenek gue mimpi ayam jago, bapak ngurungin ayam biar nggak lepas. Udah gitu orang tetangga pada bilang ntar anaknya cewek. Kan untuk beberapa orang itu kan punya sense kepekaan. Mungkin karena Mbah itu kan karena insya Allah rajin ibadah ya, sering banyak doa. Jadi sering mungkin ya Nabi Yusuf ya kalau kan mimpi emang dikasih mimpi percaya, kan? mimpi mah aku percaya. Tapi maksudnya kalau yang maksud mama itu karena dia mungkin lebih dekat sama Allah kan. Iya benar-benar. Jadi untuk dapat anugerah yang ditunggu-tunggu melalui dia lah gitu. Mungkin biasanya lebih dikit daripada mama. Alright. Gitu. Dan ntar guys kita ngobrol sama nenek gue guys. Kita fokus sini dulu guys. Tadi sampai mana? Sampai perjuangan melahirkan seorang anak pertama, seorang gua guys, Albi ya kan. Kalau nggak ada mama berarti nggak ada Albi. Sekarang ada yang podcast nemenin kalian semua, nemenin tidur. Juga kan karena Allah semua. Iya benar, semua karena Allah. Maksudnya Allah kan perantaranya lewat mama gitu. Tapi jangan putus asa apapun. Buat gitu. Tapi biasanya kalau di ambang terakhir, batas terakhir itu nanti Allah kasih kejutan. Kalau beneran udah mentok ya, mama bernyerah udah. Entahlah, udah hampir mau operasi dulu ke Siloam kan terus. Bapak. Berarti kalau kayak aku nih bisnis gagal terus, ntar kalau misalnya aku udah nyerah gitu baru. Ya nggak nyerah, maksudnya biasanya ada kalanya kan orang ada manusiawi lah, ada saatnya itu. Dan tapi emang di cerita-cerita Nabi juga gitu kan, kayak Nabi Ibrahim baru dicemplungin ke neraka ke api sama Abraha kan baru dingin ya. Terus pas dikejar Firaun, Nabi Musa baru pas mentok di laut dibelah. Oh iya benar guys. Terkadang pertolongan itu datang di akhir bukan karena Tuhan minta kita buat nyerah, tapi biar Tuhan tahu, misalnya gak usah takut. Diri kita berusaha nggak terlalu ngaruh, tapi Tuhan ya kan. Kekuatan Tuhan. Kuat. Jalan aja sampai sekuat. Ya, nanti kalau Allah juga tahu saat kamu nggak kuat di mana. Oke. Kalau sabar, bersyukur, the best lah dapatnya, insya Allah. Orang tua pasti seorang nyokap atau mama, umi itu pasti pengen banget anaknya sukses kan, bener kan? Banyak orang tua yang dari awal tuh nyeting anaknya. Misalnya temen aku banyak yang disetting dari awal harus masuk PTN, harus ngejar akademi segala macam, harus jadi dokter, itu untuk jadi polisi, jadi tentara, pokoknya banyak tuntutan kan. Tapi kalau mama dulu kan, sekarang mama kan gue dikasih kebebasan guys, maksudnya mau jadi apapun boleh gitu kan, asal tanggung jawab. Tapi kalau mama dulu pernah pengen nyetak aku jadi apa gak? Jadi ustadz gitu, jadi apa kayak? Sama sekali enggak. Jujur kalau mama pribadi ya karena melahirkan anak itu kan nggak cuma melahirkan anak untuk kita, tapi melahirkan seorang manusia yang akhirnya endingnya dia kemana. Kalau untuk paham agama mama yang aneh, jangan sampailah dia akhirnya di Allah, jangan sampai akhir hidupnya hanya berdosa atau masuk neraka. Kasihan dong. Kan istilahnya mama sering baca buku, mama suka baca buku. Sering ada yang kalau kayak sekarang mau quotes ya, yang bilang, aduh kenapa sih aku dilahirkan, dan mama berharap semua jangan sampai aku punya anak berkata seperti itu. Ngerti nggak? Pertamanya gitu. Terus begitu lahir yang ngerasa itu amanah kan, ya mama beriring jalan aja. Cuman kan masalahnya parenting mama, karena mama tinggal sama mbah, jadi sering bentrok tuh. Maksud nggak? Misal mama mau pengen bentuk begini, mama jangan. Tapi mama mau ngelawan, itu kan orang tua. Oke, kita ambil baiknya aja, ngalah gitu. Berharap doanya baik aja. Ngerti kan? Ngerti. Misalnya mama bilang gini, mama mau ajarin kakak mandi air dingin tuh. Misalnya, itu bahas ya. Iya, orang udah tahu kok Albi mandinya air hangat mulu. Mbak kan, dilalah. Kalau kita bahasa mah dilalah ya, maksud mama. Habis mama mandiin air dingin, kamu demam dong. Habis kalau mama domelin. Padahal sebenarnya kan nggak kebetulan aja gitu. Itu kan pertama, kenapa nggak dicoba lagi, coba gitu. Jadi sampai sekarang kan kamu mandinya air panas mulu, walaupun panas terik terang. Udah habit guys, udah habit di setting gitu. Iya, karena terlalu manja mbahnya kan, manjain. Iya, udahlah nggak usah dibahas. Next. Itu kan tadi kan kalau soal masa depan mama nggak nuntut, karena mama tadi bilang life path orang tuh beda-beda, ya kan, sesuai sama Tuhan lah. Udah ada. Kalau doa sih selalu yang terbaik untuk anak apapun, dan mama juga nggak nyalahin orang tua yang membentuk anaknya seperti ini. Iya. Tapi kalau semisalnya ada orang tua yang ribet soal jodoh, harus kriterianya begini, harus begini, harus sesuai sama kita, harus macam-macam lah pokoknya. Kalau mama gimana? Sebenarnya sih pengen seperti itu.
kita punya patokan standar ini gitu. Tapi kan Maksudnya pengennya semua kan pengennya. seperti itu, seperti mama nih Iya, punya iya. jodoh. Waktu mama mau deketin bapak, standar paketnya kan. Itu kan Iya. belajar dari pengalaman mama. Kenapa dia Termasuk bisa putra. masuk kriteria? Iya kan, iya itu. Karena kan satu nih, ada orang bilang, karena mama dulu dari ekonomi yang Bahwa nah nanti kamu kalau cari suami yang ini gitu. Iya. Jadi mama cari yang kerja dong. mencari yang kerja. Ya saat mama kenal bapak kan bapak udah kerja. Kerja doang, Kerjanya- kayak kagak ya guys. Oh enggak, lanjut. Kaya lah, alhamdulillah. Oh iya. Kayak lo kan sama. Kayak iya. Ya maksud mama, ya gitu dah. Yang ada safety netnya. Tapi Dilalah di PHK ya dia. Oh gitu. Iya, ya untuk ukuran materai itu wajar ya. Dulu Iya, bapak pikir mama dulu bapak kerja, terus mama lihat. Tapi survive. Ya, mama terus diajak ke kantornya dia kan. Ya dulu untuk orang awam zaman 2 tahun 90-an kantor keren dong. Orang-orang yang nembak ke bahasa dulu nembak ya. Pakai surat, pakai gitu kan. Pakai tulisan tangan gitu kan. Kalau bapak tuh udah keren tuh, udah pakai komputer yang di print gitu. Iya. Dan bagi mama remaja dulu ya lumayan dah gitu. Tapi pas Bagus nih kayaknya kemarin. pas nikah masih di PLN. Enggak PLN lah sayang, Telkom. Oh, dia di PHK-nya kapan? Mm-mm. Di PHK-nya kapan? Bukan di PHK ya, karena kan ahli teknologi Oh, kan. Dulu kan oh. kita pakai telepon rumah. Wire ya kan? Mm-mm. Telepon ini tuh guys, tau kan begini. Tapi kan kalau sudah menikah itu biasanya nanti kita akan terima kekurangan dia apapun. Oh, dapat. Seperti Akhirnya survive sama bapak. banget, itu harus dukung lah. Karena ilmu yang dia di Telkom dulu dipakai buat usaha bisnis sekarang. Bener. Iyalah. Basicnya. Lanjut tadi dulu. Yang jodoh dulu. Maksudnya mama standar gimana? Standar buat kamu. Buat Albi gimana? Mama nggak untuk mama pribadi nggak. Tanya doain aja yang terbaik. Misalnya gini, yang utamanya sayang buat Abi. Dengar guys. Dengar ya? Iya harus, karena kan yang nemenin Abi sampai tua, sampai akhir hayat nanti kan jodohnya bener kan. Bukan mama kan. Iya. Terus kamu seperti kamu nih, ntar kamu punya nikah kan, mama Iya. ditinggalin sama siapa? Sama bapak doang kan. Enggak lah. Istilahnya. Iya. Kamu nggak mungkin suruh rumah sama mama kan. Sebelahan tuh rumahnya. Ya, amin. Amin. Ya, mama maunya gitu. Pokoknya yang penting sayang sama Abi. Yang utama tuh sayang sama Abi. Insya Allah kalau sayang sama Abi, dia akan terima segala kekurangan kelebihan Abi. Yang sayang, bener sayang ya. Terus Gitu. doang. Sayang Ya, doang. iya. Kalau yang masalah yang lain-lainnya, Enggak ada cerita harus Indo, harus Arab. Enggak ada. Enggak. ada. nanti yang mana aja sih. Yang mana apa aja ya. Kabinya yang menjalanin kan. Mama cuma doain. Bapak Aduh. juga cuma doain. Ya oke. Bilang dong yang mau daftar komen. Cana guys. Kita Harus bisa lanjut. beker gitu? Enggak juga, Bi. Enggak. Enggak. Yang penting bisa sayang sama begitu. Yang utama itu. Bener. Terus kan dia kan calon bisa memberikan keturunan yang baik. Walaupun mama juga nggak baik gitu. Tapi seenggaknya kalau ibunya Mama ada patokan. Maksudnya what's cewek baik tuh begini, cewek baik tuh begini, baru bisa matang jadi istri gitu. Ada nggak kriteria? nggak bisa sih. Oh, nggak Bi. bisa. Kalau untuk menurut mama sih gitu. Faktor X ya kak. Kadang cewek yang buruk Kadang pun bisa apa? baik ya. Kadang kita kan nggak pernah tahu akhir perjalanan seseorang. Maksudnya? Bener. Ya. Berarti emang harus nggak bisa- dijalanin bisa- aja nggak ya? bisa. Kalau untuk mama pribadi orangnya tidak mau menghakimi orang. Tapi kan Kak Kabi punya pilihan sendiri untuk standar menilai Kabi mau bagaimana untuk itu. Mama coba bantu doain aja. Bener. Gue setuju guys. Setuju. Tugas orang tua itu hanya mendoakan kalau mama. Sekarang gini, mama pengen ya anak di rumah malam jangan ini. Tapi saat itu kamu mau nggak digituin mama? Nggak mau kan? Akhirnya mama bisa apa? Apa? Saya cuma Nggak bisa doa apa, kan. doa-doa. Nah, ya Allah titipin kan. Hmm, Yang bisa jaga kamu kan cuma Allah kan. bener. Ya itu cuma doa doang jadinya. Kayak mama pengen kamu punya istri gini. Tapi mama bisa? Kan nggak bisa. Semua kan Albi juga. Mama hanya bantu doa. Ya mudah-mudahan dari doa mama dapat yang terbaik gitu. Last question guys, terakhir. Cuman ini aja. Quotes buat Albi, maksudnya apa sih namanya? Nasihat. Banyak lah. Kalau sehat banyak. Sehat. Fokus. Karena baterainya udah mau habis, kita fokus dulu. Ya. Habis sebenarnya mama nggak seneng kayak gini-gini. Abi aneh. Biarin aja, orang anaknya seneng kok. Masa nyokapnya nggak seneng? Lanjut.
Sebenarnya klise sih, alasan orang tua tuh pasti ngasih quote yang terbaik buat anak tuh apa gitu. Nggak ada satu yang mama pegang nggak? Kata-kata yang mama pegang sampai sekarang, kutipan Quran apa hadis apa gitu? Nggak ada. Nggak ada. Ya, mama pengennya sih kamu apapun hidup kamu ya niatinnya ibadah aja. Lillah. Yang utama tuh. Iya, kayak kamu bingung sekarang kan, mama aku mau kuliah apa? Ya udah kamu doa aja sama Allah, kamu mau kemana minta, niatin ibadah. Mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat buat orang banyak. Tapi insya Allah sih Bi, kalau kita mindsetnya ke sana positif, jalannya baik. Kayak mama kan pernah bilang kan, mama dulu antar kamu sekolah di MTS 17 ya, kamu pengen di 98 kan? Oh iya, kamu pengen iya. Ya, kan mama bisanya bantu doa kan? Ya udah semangat aja gitu. Alhamdulillah ada namanya zonasi karena gue tua masuk 98 gue guys. Zonasi apapun jalannya kan ada. Walaupun bego gitu. Tapi gue jalur langit bukan jalur prestasi lagi guys. Jadi doa. Ya benar. Siap lewat. Sama itu harus sih kalau bahasa sekarang memanifestasikan ya. Iya yes, benar. Oke. Udah itu dah. Pokoknya terima kasih buat tamu kita hari ini, spesial banget karena langsung dari nyokap gue. Mungkin next kita bakal podcast lagi, nggak tahu kapan. Thank you banget mama. Akhir kata dari gue, forget about reality and welcome to my Pantasma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.